Halo semua, selamat datang di Project Review dengan saya Putreza. Dan ya nggak pakai lama lagi, saya tahu Anda ada kesini buat apa. Nggak lain dan nggak bukan untuk unboxing Asus Zenfone 2. Langsung aja sama-sama kita mulai unboxingnya. Oke, plastiknya udah saya buka. Langsung aja kita tarik. Mana sih bukanya? Oke. Yap, ini dia Asus Zenfone 2 yang baru aja dirilis kemarin siang di Indonesia, dan ini adalah versi ZE551ml yang merupakan bisa disebut kasta tertinggi dari Asus Zenfone 2 karena memiliki RAM 4GB dan juga di sini sudah quad-core 2,3 GHz dan juga dilengkapi dengan GPU PowerVR dari Intel. Oke, kita singkirkan dulu sebentar untuk unitnya. Kita lihat lagi di dalam kotaknya ada apa aja. Oke. Yap, di sini ada label untuk garansi. Lalu ini ada dokumentasi berupa kartu garansi dan juga panduan penggunaan yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Lalu ya di sini ada wall adapter untuk charging yang ukurannya terbilang cukup besar karena memang juga Asus Zenfone 2 ini punya fitur quick charging yang tentunya membutuhkan ampere yang besar untuk mengisi dan juga sebuah kabel data. Jadi isinya terbilang sangat simple, hanya cuma ada unitnya, wall adapter, kartu garansi, ya inilah dokumentasi serta kabel data. Jadi dalam paket penjualan Asus Zenfone 2 ini sama sekali tidak terdapat headset yang sebenarnya bisa dibilang cukup mengecewakan. Oke, kita lihat dulu ini handsetnya Asus Zenfone 2 tadi. Kita tarik dulu dari plastiknya. Yang unit yang saya miliki di sini berwarna abu-abu. Berbeda yang saya hands-on kemarin berwarna merah, yang ini adalah berwarna abu-abu dengan finishing hairline finish berwarna abu-abu yang mirip dengan HTC One M8 atau M9. Lalu oke, nggak ada screen protector atau apapun. Oke, langsung aja kita nyalain untuk pertama kalinya. Ya, ini dia Asus Zenfone 2 yang baru saja saya aktifkan, dan saat kita membuka lock screen tentu saja langsung dihadapkan dengan Zen UI khas dari Asus yang kali ini membawa beberapa fitur baru, yaitu yang berbasis gestur seperti misalnya huruf W untuk membuka browser atau huruf C untuk membuka kamera. Dan karena kita sekarang dalam mode kamera, akan kita bahas dulu. Untuk kamera belakangnya sendiri punya resolusi 13 megapiksel dan dengan teknologi Pixel Master trademark Asus. Dan jika bisa dilihat di sini menu setting, ada setelan white balance, ada ISO exposure, lalu ada kamera resolution. Oke, resolusi kamera yang saya pakai sekarang 10 megapiksel dengan rasio 16:9, sedangkan untuk resolusi maksimal yaitu 13 megapiksel hanya dengan rasio 4:3 saja. Oke, untuk video resolusinya mentok di Full HD, jadi nggak ada perekaman dengan resolusi 4K pada Asus Zenfone 2 ini. Lalu beralih pada menu untuk settingan. Untuk pilihan mode pengambilan gambar tentunya yang baru ada manual, lalu ada HDR, ada beautification, ada super resolution yang kemarin sudah saya sebutkan mampu membuat foto dengan resolusi 53 megapiksel. Lalu ada low light, night, dan ya masih panjang lagi, bisa dilihat sendiri di sini ada cukup panjang dan cukup banyak pilihan mode untuk berkreasi dalam foto. Lalu kita pindah ke kamera depan. Ada resolusi 5 megapiksel yang juga tentunya dilengkapi dengan fitur beautification yang sangat pas untuk para wanita-wanita yang suka selfie. Ya, di sini bisa lihat ada setelan untuk menyusutkan pipi, membesarkan mata, lalu menghaluskan kulit dan segala macamnya. Tapi saya pilih setelan default dan kita coba untuk mengambil foto. 1, 2, 3. Ya, bisa dilihat juga bahwa shutter speednya sangat cepat, dan untuk kualitas fotonya sendiri setidaknya kali ini terlihat sangat baik untuk sebuah kamera depan dengan detail yang
cukup terjaga meskipun sedikit noise, tapi bisa dimaklumi karena memang kondisi saya saat mengambil video ini tidak terlalu terang. Dan satu lagi yang kemarin nggak sempat saya bahas di hands-on adalah bagian belakang ini, back cover yang bisa dibuka. Ya, akan saya buka. Oke, keras juga ya. Oke, ini dia back covernya bisa dibuka karena memang terbuat dari plastik. Ya, di bagian belakang kita bisa lihat ada sebuah slot micro SD up to 64 GB serta 2 buah slot micro SIM card. Jadi Asus Zenfone 2 ini adalah ponsel dengan dual SIM card on dan juga bisa terhubung dengan koneksi 4G LTE, tapi nggak disebutkan untuk frekuensi 900 atau 1800. Dan meskipun bagian belakang nggak bisa dibuka, tapi sayangnya baterainya tidak bisa diganti. Sedangkan kita coba tengok lagi ya, ke bagian depan ada layar yang cukup lebar, yaitu dengan bentang 5,5 inci resolusi Full HD 1920x1080 yang sejauh ini memang terlihat sangat luar biasa tajam. Nggak luar biasa juga sih, sangat tajam dengan komposisi warna dan juga kontras yang baik serta didukung dengan view angle yang sangat lebar, jadi sangat pas untuk konsumsi konten-konten multimedia. Lalu untuk dapurnya sendiri, Asus Zenfone yang saya pegang ini adalah salah satu kasta tertinggi dengan RAM 4 GB, lalu didukung dengan prosesor Intel Atom quad-core 2,3 GHz serta GPU Power VR yang juga dari Intel. Sedangkan untuk kapasitas internal yang saya pegang ini adalah yang 32 GB. Oke, apalagi ya belum? Oke, oh ya. Untuk sistem operasi itu sendiri, Asus Zenfone yang saya pegang ini berjalan pada Lollipop versi 5.0. Ya, masih sama seperti yang saya pegang kemarin pada hands-on Lollipop 5.0. Dan apalagi yang kemarin di request oleh teman-teman di kolom komentar. Oh iya, mau lihat RAM-nya sendiri, kita lihat running apps-nya yang berjalan. Ya, ini dia running apps-nya. Sejauh ini saya memakai sekitar 1,2 GB RAM saja dan masih ada free RAM 2,3 GB. Yang itu adalah jumlah yang sangat-sangat besar. Baiklah, apakah memang RAM segitu dibutuhkan untuk sebuah smartphone atau hanya gimmick semata? Nanti kita cari tahu sama-sama di video full review. Oleh karena itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sehingga nggak ketinggalan saat saya akan merilis video ini dalam waktu dekat. Baiklah, saya Putu Reza pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, and have a nice day.